Perkenalkan, nama saya Amelia Daliwa, NIM 16142239. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan observasi yang saya lakukan di TK Al-Islah. Saya mengambil tema kebersihan kelas. Kebersihan kelas taman kanak-kanak sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, anak-anak di usia dini rentan terhadap berbagai penyakit karena sistem kekebalan tubuh mereka masih berkembang. Lingkungan kelas yang bersih membantu mengurangi risiko penyebaran penyakit dan infeksi. Yang kedua, masa TK adalah periode kritis untuk membentuk kebiasaan baik. Mengajarkan anak-anak pentingnya kebersihan sejak dini dapat membantu mereka mengembangkan kebiasaan menjaga kebersihan diri dan lingkungan yang akan mereka bawa hingga dewasa. Selain itu, kelas yang bersih dan rapi menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak untuk belajar dan bermain, yang dapat meningkatkan konsentrasi dan keterlibatan mereka dalam kegiatan belajar mengajar. Melibatkan anak-anak dalam kegiatan membersihkan kelas seperti menyapu atau merapikan mainan dapat mengajarkan mereka tanggung jawab, kerjasama, dan pentingnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Lingkungan yang kotor dan berantakan dapat menyebabkan stres dan mengganggu konsentrasi anak-anak. Kelas yang bersih membantu menciptakan suasana yang tenang dan teratur sehingga anak-anak dapat fokus pada pembelajaran dan bermain. Selain itu, guru dan staf sekolah yang menjaga kebersihan kelas memberikan contoh positif bagi anak-anak. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang dewasa, sehingga ketika mereka melihat guru dan staf menjaga kebersihan, mereka akan lebih cenderung mengikuti. Dengan latar belakang ini, menjaga kebersihan kelas di TK adalah langkah penting dalam mendukung kesehatan, perkembangan, dan pembelajaran anak-anak secara keseluruhan. Baiklah, saya akan membacakan hasil observasi yang saya lakukan. Observasi dilakukan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 di sekolah Raudatul Al-Fal Al-Islah Gorontalo. Ada beberapa permasalahan di TK Al-Islah. Permasalahan di lingkungan kelas TK Al-Islah dapat beragam, mencakup aspek fisik, sosial, dan emosional. Beberapa permasalahan yang saya temui di lingkungan kelas Al-Islah kelas A4. Yang pertama ada perilaku disiplin anak. Anak-anak pada usia dini ini seringkali masih belajar memahami aturan dan norma sosial, sehingga mungkin ada masalah dengan perilaku disiplin seperti tidak mau mendengarkan, berlari-lari di dalam kelas, atau berkelahi dengan teman sebaya. Yang kedua ada mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru atau merasa cemas saat harus berpisah dengan orang tua mereka. Hal ini bisa mengakibatkan tangisan atau ketidakmauan untuk bergabung dalam aktivitas. Ada 2 orang yang saya lihat menangis ketika ditinggal mamanya atau orang tua. Yang ketiga ada interaksi sosial, konflik antara teman bermain, tapi itu adalah hal yang umum. Anak-anak mungkin belum sepenuhnya memahami konsep berbagi, bergantian, dan bekerja sama dalam kelompok. Yang keempat ada perhatian individual. Guru di TK biasanya harus mengawasi banyak anak sekaligus, yang bisa membuat sulit untuk memberikan perhatian individual yang cukup bagi setiap anak, terutama mereka yang memerlukan bantuan lebih. Taman Kanak-kanak Al-Islah kelas 4A juga memiliki fasilitas yang cukup banyak di dalam ruangan kelas, seperti yang pertama itu ada galon air minum. Memastikan bahwa anak-anak selalu memiliki akses ke air minum bersih yang penting untuk menjaga
dehidrasi mereka dan mendukung kesehatan yang baik. Yang kedua ada tempat makan yang bersih dan teratur juga membantu mencegah penyebaran penyakit serta mengajarkan anak-anak tentang pentingnya kebersihan saat makan. Yang ketiga ada meja belajar yang nyaman dan sesuai dengan ukuran anak-anak, membuat mereka lebih fokus dan nyaman saat belajar, membantu mencegah masalah kesehatan seperti sakit punggung. Yang keempat ada kipas angin untuk menjaga suhu ruangan tetap nyaman, terutama di daerah panas sehingga anak-anak bisa belajar tanpa terganggu oleh rasa gerah. Yang kelima ada loket untuk tas yang rapi, membantu anak-anak belajar tentang keteraturan dan tanggung jawab dalam menjaga barang-barang pribadi mereka. Yang keenam ada tempat makan yang teratur, juga mengajarkan anak-anak disiplin dalam makan di tempat yang telah disediakan, serta menjaga kebersihan dan kerapian ruang kelas. Yang ketujuh ada pojok baca yang nyaman dan menarik, mendorong minat baca anak-anak sejak dini, membantu mereka mengembangkan kemampuan literasi dan kecintaan terhadap membaca. Yang ke-8 ada hiasan kelas yang edukatif dan menarik secara visual, tidak hanya memperindah ruangan tetapi juga merangsang minat belajar anak-anak dan membantu mereka memahami konsep-konsep dasar dengan cara yang menyenangkan. Yang terakhir atau yang ke-9 ada papan hasil karyaku, adalah elemen yang sangat penting dalam kelas. Papan ini memungkinkan anak-anak memamerkan hasil karya mereka yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memberikan mereka rasa bangga terhadap pencapaian mereka. Ini juga mengajarkan anak-anak untuk menghargai usaha dan hasil kerja teman-teman mereka, mendorong rasa saling menghargai dan kerjasama. Fasilitas yang lengkap dan memadai menciptakan lingkungan yang mendukung proses mengajar, membuat anak-anak merasa lebih nyaman dan fokus dalam belajar. Dalam lingkungan yang tertata rapi dan nyaman, anak-anak dapat belajar dengan lebih baik karena merasa aman dan dihargai. Sekian presentasi dari saya atau observasi yang saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.